Ibu Saudara percaya bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang menjamah setiap kehidupan kita. Katakan amin. Roh Kudus bukan bicara tentang satu momen tertentu atau satu pekan perayaan di tanggalan gerejawi yang kita rayakan setiap tahun, enggak. Tapi Roh Kudus adalah pribadi yang hadir dalam seluruh kehidupan kita. Katakan amin. Roh Kudus itu menjamah, menyentuh, mencelikan setiap mata hati kita. Sehingga kita mampu mengenal Allah yang benar. Amin. Sehingga kita mampu berjalan dalam kebenaran firman Tuhan setiap hari. Bukan hanya hari Minggu saja, katakan amin. Tapi setiap hari dalam kehidupan kita. Dan itulah Roh Kudus. Pribadi yang ada. Pribadi yang menyentuh sampai kedalaman hati kita. Ada banyak kesaksian Bapak Ibu Saudara. Beberapa tahun yang lalu kalau saya ikuti ya, saya dengar. Ada orang-orang yang dulu hidup dalam kejahatan. Melakukan kriminalitas dan sebagainya. Hidupnya jauh dari kebenaran firman Tuhan. Mereka katanya Kristen, bukan Kristen lagi, Kristen gitu kan. Ada penekanannya. Mereka datang ibadah setiap hari Minggu, beri persembahan dan sebagainya. Tapi mereka masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka melakukan tindakan-tindakan kejahatan dan sebagainya yang melukai hati Tuhan. Tapi satu kali, Roh Kudus hadir dalam kehidupan mereka. Menjamah hidup mereka dan mengubahkan hidup mereka. Sampai hari ini, saya melihat ada begitu banyak orang yang mungkin masa lalunya penuh dengan kebobrokan. Masa lalunya penuh dengan kejahatan, gak punya kesempatan. Mungkin keluarga bilang, aduh ini orang merugikan. Ini orang gak bisa berubah. Ini orang, aduh luar biasa jahatnya. Luar biasa. Tapi ketika dia dijamah oleh Roh Kudus. Ketika hidupnya disentuh oleh Roh Kudus. Dia diubahkan menjadi pribadi yang baru. Katakan amin. Seberapa kita yang hari ini diubahkan oleh kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara boleh angkat tanganmu. Wow. Seberapa kita yang hari ini menyadari bahwa kita gak mampu jalan sendiri dengan kekuatan kita. Amin. Kalau kita ada sampai hari ini, kalau gereja ini masih eksis sampai hari ini, itu berarti ada tangan yang tidak terlihat yang menggerakkan seluruh kehidupan kita. Amin. Dan itu adalah kuasa Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Allah Bapa yang Maha Kudus. Yang Dia berikan bagi setiap orang percaya. Ketika Yesus naik ke surga, Bapa menjanjikan satu pribadi yang luar biasa. Penolong dalam kehidupan orang percaya. Penolong bagi setiap murid-murid Kristus kala itu dalam perjanjian baru. Untuk mereka mengalami kekuatan. Mereka mengalami pembaharuan setiap hari. Untuk semakin berkenan di hadapan Bapa. Roh Kudus yang sama dalam perjanjian baru. Roh Kudus yang sama hadir saat ini. Amin. Roh Kudus yang hadir dalam seluruh kehidupan kita. Ketika Bapak Ibu pulang dari gereja ini, sudah selesai ibadah minggu, ibadah 1, 2, 3 mungkin. Rajin banget gitu ya, datang ibadah 1, 2, 3. Setelah pulang dari sini, Bapak Ibu berjalan bersama dengan Roh Kudus, katakan amin. Berjalan dengan kuasa Roh Kudus, di mana kehidupan kita semakin diubahkan. Dulu hidup dalam kejahatan, dulu hidup tidak menyenangkan hati Allah, tidak berkenan di hadapan Allah. Hidup gak jujur, penuh dengan tipu muslihat, hal-hal yang benar-benar melukai hati Tuhan. Tapi ketika kita berjalan dengan Roh Kudus, Tuhan semakin mengubahkan hidup kita. Tuhan semakin mengubahkan hati kita. Tuhan semakin mengubahkan karakter kita, katakan amin. Dulu gak jujur, sekarang jujur. Besok makin jujur, katakan amin. Dulu penuh dengan kejahatan, sekarang diubahkan Tuhan. Hidup dalam kebenaran, besoknya makin hidup dalam kebenaran, katakan amin. Maka Roh Kudus bukan sebuah monumen. Roh Kudus bukan sekedar momen belaka. Tapi Roh Kudus pribadi yang menyatakan pribadinya dan kuasanya dalam kehidupan kita. Maka jangan sampai hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita melukai hati Bapa. Kita melukai hati Roh Kudus. Di mana Dia bersedia menggenggam tangan kita setiap saat. Tetapi kita lepaskan genggaman tangan Tuhan untuk apa?
untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita rela habis-habisan, rela membayar apapun untuk mendapatkan sesuatu yang fana, harta, uang dan sebagainya, percintaan akan dunia. Tapi kita meninggalkan Allah, kita meninggalkan Roh Kudus, kita melepaskan genggaman kita dari tangan Tuhan. Jangan sampai, Bapak Ibu. Amin. Karena itu Roh Kudus hadir bagi seluruh kehidupan kita. Hari ini kita merayakan satu peristiwa yang besar, betul? Yang namanya apa Bapak Ibu? Pentakosta. Biar gak tegang boleh colek kiri kanannya bilang ini hari Pentakosta. Nah, hari Pentakosta bukan Pantekosta Bapak Ibu ya. Ini hari Pentakosta. Kalau kita tarik dari perjanjian lama dan perjanjian baru Bapak Ibu Saudara. Hari Pentakosta itu sebenarnya sudah ada dalam perjanjian lama. Penta itu 50 ya, Pentakosta, kos itu hitungan, jadi hitungan ke-50 atau hari yang ke-50. Kalau dalam perjanjian baru, hari ke-50 setelah Yesus bangkit, wow. Setelah kebangkitan Yesus, hari ke-50, di mana para jemaat mula-mula berkumpul di satu tempat. Mereka menantikan janji Bapa. Turunnya Roh Kudus. Maka Roh Kudus turun dalam bentuk apa? Lidah-lidah api. Betul ya Bapak Ibu kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul. Menarik peristiwa dari perjanjian lama. Ternyata peristiwa Pentakosta itu hari ke-50 atau hari raya 7 minggu menurut orang Israel atau tradisi orang Israel. Itu merujuk kepada Taurat yang diberikan kepada bangsa Israel. Di hari ke-50 mereka keluar dari Mesir. Di mana mereka bukan lagi budak Mesir, tetapi mereka menjadi hamba-hamba Allah. Dan ketika mereka menjadi umat Allah, hamba Allah, diberikan sebuah Taurat untuk mereka, supaya membedakan kehidupan umat Israel, bangsa Israel dengan bangsa-bangsa kafir lain yang tidak menyembah Allah yang benar. Allah yang esa itu dalam perjanjian lama. Maka peristiwa Pentakosta ini punya makna yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan peristiwa Pentakosta juga menjadi tanda lahirnya gereja. Katakan amin. Tanda lahirnya gereja. Hari Pentakosta. Di mana Roh Kudus turun. Memperlengkapi setiap jemaat yang hadir saat itu. Mereka berkumpul bersama. Jemaat mula-mula. Waduh indah sekali Bapak Ibu. Kehidupan jemaat mula-mula mereka berkumpul, mereka belajar firman Tuhan, mereka belajar tentang Kristus Yesus dan karya, kuasa dan pelayanan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus hadir, Roh Kudus diturunkan dalam kehidupan mereka. Untuk apa yang pertama? Untuk memperlengkapi setiap jemaat mula-mula dalam pelayanan, katakan pelayanan. Maka Roh Kudus selain menginsyafkan manusia akan dosa-dosa kita di masa lalu. Roh Kudus memperlengkapi setiap umat Allah, saya dan saudara dalam pelayanan. Dalam misi yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Ada misi yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita, amin. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk memberitakan kerajaan Allah. Untuk mengajarkan kepada orang lain tentang Kristus Yesus. Amin. Bagaimana kehidupan Yesus Kristus. Apa yang dia ajarkan. Apa karyanya. Itu misi kita. Tentu pelayanan kita bukan bicara tentang pelayanan di mimbar ini saja Bapak Ibu Saudara. Kita tidak berpikir bahwa pelayanan itu hanya terbatas hanya di mimbar ini sebagai pengkhotbah, sebagai worship leader, singers, pemain musik semua yang ambil bagian dalam tata pelayanan ibadah hari ini. Tetapi pelayanan bisa dilakukan oleh siapa saja, katakan amin. Pelayanan itu tidak terbatas ruang dan waktu, katakan amin. Pelayanan tidak hanya dibatasi di tembok gereja, katakan amin. Tetapi pelayanan itu menyeluruh sampai keseluruhan hidup kita. Di mana kita bertemu dengan keluarga, di mana kita bertemu dengan rekan pekerjaan kita, rekan kantor kita,
rekan dagang kita, dengan karyawan kita, dengan pembantu rumah tangga kita, dengan anak-anak kita, dengan pasangan hidup kita, keluarga besar kita. Itu adalah bentuk pelayanan kita. Di mana ketika kita hadir di tengah keluarga, ketika kita hadir di dalam pekerjaan kita, kita menyatakan Yesus dalam hidup kita. Katakan amin. Maka Bapak Ibu Saudara sudah melayani Tuhan. Amin. Jadi kalau dibilang, aduh saya minder nih Bu, kenapa? Gak bisa nyanyi. Saya pengen melayani Tuhan, tapi saya suaranya gak bagus. Suaranya dari G, saya nyanyinya dari C. Fales gitu kan. Suami saya bilang, udah Mi, kamu gak usah nyanyi Mi, kamu tutup mata aja gak usah nyanyi gitu. Padahal saya pengen melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pelayanan bukan bicara tentang soal mimbar, amin. Tetapi dimanapun Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu melayani Tuhan. Ketika hidupmu menyatakan Kristus Yesus, katakan amin. Maka jangan minder kalau belum melayani di mimbar hari ini. Tapi kalau Bapak Ibu punya talenta, Bapak Ibu harus ambil bagian dalam pelayanan di gereja ini. Katakan amin. Wah, siapa yang sudah melayani di sini? Wow. Berarti yang lain melayani di marketplace, amin. Melayani di keluarga. Saya bersyukur Bapak Ibu ya, sebelum beberapa tahun yang lalu, saya ibu rumah tangga biasa, saya sempat kerja, kemudian saya resign. Saya jadi ibu rumah tangga biasa begitu ya, saya besarkan anak dan hari ini Tuhan kasih kesempatan untuk bekerja, untuk ngajar dan sebagainya, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Pada tahun-tahun sebelum tahun ini, ya di tahun-tahun belakangan, saya selalu berpikir bahwa melayani Tuhan itu adalah ketika saya berada di mimbar dan sebagainya, itu baru melayani pekerjaan Tuhan. Mengambil bagian dalam pelayanan. Tapi satu kali saya mendapatkan sebuah kebenaran gitu ya. Saya dapat sebuah pencerahan bahwa melayani Tuhan itu dimanapun ketika hidupmu menyatakan Kristus dalam hidup kita. Hari itu saya semangat Bapak Ibu Saudara. Saya enggak minder sebagai ibu rumah tangga biasa, enggak. Ketika Tuhan percayakan seorang anak, itu pelayanan saya. Ketika Tuhan percayakan saya sebagai istri dalam keluarga, dalam rumah, itu pelayanan saya. Amin. Maka anak saya ada di sini. Oh masih ada kah? Oh iya. Anak saya udah 13 tahun, sudah gede banget. Setiap hari saya selalu ajak dia berdoa. Betul ya Ben? Kita baca firman Tuhan sama-sama. Saya perkenalkan dia dengan pelayanan. Wah Bapak Ibu pasti tahu ya, kalau dulu tuh ketika kami pelayanan dia selalu ikut, dia selalu duduk, dengar papanya khotbah, dengar mamanya WL dan sebagainya. Kami usahakan seperti itu. Kenapa? Kami menyadari bahwa dia adalah pelayanan yang Tuhan beri buat kami. Maka saya harus perkenalkan Kristus dalam hidupnya. Amin. Kepada anak-anak kita layani keluarga kita dengan benar. Kita perkenalkan Kristus dengan keluarga kita. Ketika Tuhan beri kepercayaan kita yang lebih untuk kita melayani di mimbar gereja atau menjadi ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, jangan ragu untuk ikut melayani. Amin. Maka pelayanan bukan hanya di gereja, tetapi pelayanan dalam keseluruhan hidup kita. Dan disitulah Roh Kudus menemani setiap kita. Ada yang curhat ya, aduh Bu, susah banget ngajarin anak saya itu untuk dengar firman Tuhan, untuk ke gereja, aduh susah banget. Beberapa kali karena saya juga terlibat dalam sebuah pelayanan konseling ya, jadi ada yang konseling begitu. Saya gak bisa jawab banyak Bapak Ibu, karena setiap keluarga itu punya masalah masing-masing, betul ya. Saya hanya bisa jawab begini, Ibu, tugas Ibu sekarang adalah cari Tuhan sungguh-sungguh. Kenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Bawa anakmu di dalam doa. Ibu percaya Roh Kudus ada? Ya, saya percaya. Ketika kita sungguh-sungguh berdoa untuk anak kita, suatu saat nanti Roh Kudus pasti akan jamah hidupnya. Kita gak boleh meragukan kuasa Roh Kudus. Amin. Untuk setiap pergumulan yang kita bawa di hadapan Tuhan, anak-anak kita kah, cucu kita kah, menantu kita kah, mertua kita bahkan, bawa semuanya kepada Tuhan.
ketika kita sungguh-sungguh membawa itu ke dalam tangan Tuhan, satu hari kelak Roh Kudus pasti akan menjamah kehidupan mereka. Katakan amin. Seberapa banyak yang punya pergumulan dalam keluarga Bapak Ibu Saudara, gak perlu angkat tangan, jawab dalam hati saja masing-masing. Bawa kepada Tuhan, ingat ada Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita. Dan pelayanan kita adalah keluarga di mana Tuhan mempercayakan itu dalam kehidupan setiap kita hari ini. Maka disitulah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita melayani keluarga kita dengan sungguh-sungguh. Bawa mereka dalam doa. Wah, indah banget Bapak Ibu Saudara kalau setiap hari Bapak Ibu punya waktu untuk berdoa bareng-bareng sama keluarga. Amin. Mungkin nggak yang berlebihan dan sebagainya. Tetapi sebelum tidur indah sekali Bapak Ibu. Ketika papa, mama gitu ya. Dan mungkin kedua anaknya berdoa sama-sama, bersyukur kepada Tuhan. Itu adalah salah satu bentuk pelayanan kita. Amin. Untuk membawa anak-anak keluarga datang ke Tuhan, semakin kenal Tuhan. Mendoakan mereka satu persatu. Itu yang dipraktekkan oleh ibu mertua saya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu kenal dengan mama mertua saya? Kenal ya? Beneran nih, kenal gak? Aku kebangetan kalau gak kenal ya. Itu yang saya lihat dari kehidupan mama mertua. Sorry ya Ma, tapi ini testimoni jujur. Karena waktu saya hamil, saya tuh selalu ingat dan ini selalu menjadi kenangan yang terindah buat saya, jujur. Ini selalu tidak akan pernah saya lupakan. Ketika saya mengandung, Mama tuh suka nginep di rumah, di Palmerah ya Ma. Mama suka nginep, hampir tiap hari ya Ma waktu itu ya. Karena waktu itu suami saya juga kerja di Kelapa Gading ya, beliau kantor, terus ngajar, terus juga ngambil S3. Jadi memang pulangnya tuh sampai malam. Dan saya sendiri, sometimes mama mertua selalu hadir bahkan sampai nginep gitu. Sebelum tidur, Mama selalu berdoa. Dan doanya tuh komplit. Detail, sampai sekarang masih Mama ya. Mama pasti berdoa, Tuhan lindungi, sertai, berkati keluarga kami gitu. Dia akan sebut papa mertua, ketiga anaknya, ketiga mantunya, kemudian cucunya yang ada di perut waktu itu ya. Didoakan, semua komplit, lengkap didoakan satu persatu. Dan sampai hari ini saya bisa melihat jawaban dari Tuhan terhadap doa-doa yang mama mertua bawa setiap hari, bahkan setiap malam dalam hidupnya. Itu dijawab oleh Tuhan. Hari ini anak cucu menantunya melayani Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ini sebuah kesaksian hidup yang luar biasa, yang indah, katakan amin. Ini yang saya praktekkan dalam kehidupan saya. Setiap hari saya selalu berdoa. Tuhan, anak saya cuma satu, Tuhan tolong, Tuhan jagai. Tuhan berkati, Tuhan pakai dia. Dalam semua keterbatasannya Tuhan tahu, Tuhan tolong dia. Dia mampu mengenal Engkau secara pribadi. Roh Kudus tolong pulihkan kehidupannya. Tuhan jamah, Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Semua keluarga kami Tuhan tolong. Hal-hal simple, sederhana seperti itu. Tapi Bapak Ibu yakin dan percaya suatu saat nanti kita akan melihat jawaban dari doa-doa yang kita naikkan hari ini. Dan itu bukan bohong Bapak Ibu, itu nyata. Saya melihat dari beberapa Bapak Ibu Saudara di tempat ini ada Tante Yani. Wah, Tante Yani ini pendoa syafaat yang menemani mama mertua dulu, saya ingat banget. Ada Cimike, tim doanya ya Ma ya, tim doa. Tante Mary juga. Dan saya melihat anak-anaknya hari ini diberkati Tuhan. Kenapa? Karena mereka bayar harga untuk perkenalkan Kristus kepada anak-anaknya. Mereka bawa dalam doa dan Roh Kudus menyertai kehidupan mereka. Maka peristiwa Pentakosta menyadarkan kita bahwa yang pertama Roh Kudus memperlengkapi setiap umat Allah dalam pelayanan, dalam misi. Misi bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita pergi untuk memberitakan Injil, itu adalah sebuah kewajiban. Tetapi misi dimulai dari rumah kita masing-masing, katakan amin. Misi itu dimulai dari keluarga kita masing-masing. Boleh lihat sebelah kiri, sebelah kanannya. Kalau datang bersama dengan keluarga. Coba bilang, coba colek dan bilang, kamu itu adalah pelayananku yang Tuhan beri buat aku.
Aku harus bawa kamu kenal Kristus. Ayo dong jangan malu-malu. Bilang dulu Bapak Ibu. Aku harus bawa kamu kenal Kristus lebih dalam. Karena Tuhan taruh kamu sebagai pelayananku di dunia ini. Katakan amin. One day, satu hari nanti Tuhan untuk orang-orang yang setia melayani keluarga. Tuhan pasti akan percayakan pelayanan pekerjaan Tuhan yang besar. Amin. Ketika seseorang setia dalam kapasitas yang kecil, Tuhan pasti akan berikan dan percayakan kapasitas yang besar. Katakan amin. Dan itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mulai dari hal yang kecil, dari keluarga kita belajar melayani dengan baik. Maka satu saat nanti, Tuhan pasti akan pakai kita dengan luar biasa. Di mimbar gereja, atau bahkan dalam pelayanan-pelayanan misi dimanapun. Amin. Roh Kudus memperlengkapi kita dalam pelayanan. Yang kedua, Roh Kudus memperlengkapi setiap orang percaya. Ini sebuah kata yang mungkin Bapak Ibu jangan alergi ya dengar kata ini ya. Roh Kudus memperlengkapi orang percaya, umat yang dikasihi Allah, kita semua, saya dan saudara, dalam penderitaan. Sama-sama katakan penderitaan. Wah, kalau penderitaan kecil ya. Tadi yang pertama pelayanan, yang kedua dalam penderitaan. Penderitaan itu seperti sesuatu yang integral ya. Menjadi bagian dalam kehidupan manusia, betul? Doa kita adalah kita pengen semua smooth kayak jalan tol, setuju? Kita pengen sehat, lahir batin, gak ada sakit penyakit dan sebagainya. Kita pengen semua tuh berjalan dengan baik. Berjalan dengan nyaman dan semuanya. Tapi kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudara, kebanyakan dari kita hari ini sedang mengalami pergumulan dan penderitaan. Setuju? Dan penderitaan itu tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia, dari kehidupan saya. Sampai kita nanti menutup mata sampai selamanya, betul? Jadi penderitaan itu selalu ada dan kita kalau mau jujur lagi-lagi, setiap hari itu ada pergumulan, ada penderitaan. Ketika jemaat mula-mula, mereka berkumpul, mereka mendapatkan kuasa Roh Kudus gitu ya. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan di situ, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Kuasa di sini adalah dunamis atau dunamos. Kuasa yang menggerakkan setiap orang percaya, murid-murid kala itu untuk menghancurkan setiap tembok-tembok ketakutan. Tembok keraguan. Maka ketika peristiwa Pentakosta itu, setelah Kisah Para Rasul 2 ayat 14, ayat 1 sampai 13. Kemudian orang-orang percaya, jemaat mula-mula, mereka melayani, mereka menyebarkan misi, mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Apa yang mereka alami Bapak Ibu Saudara? Mereka menderita. Orang Kristen zaman itu, dari perjanjian baru, dari abad-abad pertama, kita melihat dari Alkitab, gak ada yang hidup enak. Amin. Mereka semua menderita, ikut Kristus menderita. Karena itu Roh Kudus diberikan ke dalam kehidupan mereka. Sebuah kuasa, dinamit katanya. Sebuah kuasa yang mampu menghancurkan setiap ketakutan dan keraguan di dalam hati mereka masing-masing. Untuk mereka bertahan meskipun mereka mengalami penderitaan. Katakan amin. Roh Kudus membuat kita kuat. Amin. Roh Kudus membuat kita bertahan dalam penderitaan. Roh Kudus membuat kita tetap taat dengan kehendak Bapa meskipun hari ini doa kita belum dijawab Tuhan. Meskipun hari ini kita mengalami banyak pergumulan. Roh Kudus yang sama yang menguatkan jemaat mula-mula untuk tetap bertahan dengan iman mereka kepada Kristus. Roh Kudus yang sama yang hari ini menguatkan saya dan saudara dalam penderitaan hidup. Bahkan dalam penderitaan hidup
kita mampu mengenal kehendak Bapa yang luar biasa. Tahun 2021 Bapak Ibu Saudara, tahun 2021 saya bisa bilang tahun yang begitu berat dalam kehidupan saya. Itu masih masa Covid ya. Almarhum Papa, sebagian dari Bapak Ibu Saudara kenal ya dengan almarhum Papa saya. Dia divonis mengalami cancer pada waktu itu. Dan sudah di stadium 4, stadium akhir. Ya, dia nggak tahu karena kita nggak mau kasih tahu pada waktu itu. Jadi saya ingat banget suami saya, Pastor Andris, itu hampir setiap minggu bawa papa saya untuk cek ke rumah sakit A, B. Karena waktu itu awal-awal nggak pernah ketahuan sakitnya apa gitu dan sebagainya. Sampai satu kali kita datang ke sebuah rumah sakit dan dokter bilang, ya Bapak ini cancer, sudah stadium akhir. Hanya sekitar 3 bulan dia bertahan. Bulan November akhirnya dia berpulang untuk selamanya karena sakitnya. Dan tahun 2021 itu menjadi titik terendah saya. Saya tuh benar-benar ngalamin, wah itu kali pertama mungkin ya, setelah mungkin oma dan sebagainya. Kali pertama saya kehilangan bagian dari keluarga saya gitu. Orang yang memang saya sayang, itu kali pertama saya mengalami kehilangan dan mungkin kelihatannya senyum gitu ya, tersenyum dan sebagainya, bisa kuat, tetap melayani. Tetapi di dalam hati itu saya untuk deal dengan itu, dengan situasi itu butuh waktu yang sangat panjang Bapak Ibu. Saya griefnya itu ngalamin sebuah kesedihan yang dalam karena papa saya meninggal itu butuh waktu yang sangat lama, yang panjang sekali. Meskipun masih terlihat kerja dan sebagainya, tapi once saya ingat papa saya gitu ya, saya putar lagu yang ada di YouTube, yang ada suara papa saya langsung nangis. Karena papa sih ada seperti feeling guilty yang besar gitu, ada rasa bersalah. Seorang anak ya ketika orang tuanya dipanggil Tuhan meninggal, mungkin karena sakit dan sebagainya, itu pasti seorang anak merasa kehilangan, betul Bapak Ibu yang sudah mengalami, betul ya. Selain sedih karena kehilangan, yang kedua, kesedihan yang terbesarnya itu adalah rasa bersalah. Itu pasti dan itu wajar. Saya deal dengan situasi itu butuh waktu yang lama. Setiap kali ke-trigger asam lambung naik gitu kan. Kayak waktu itu tahun-tahun yang berat buat saya untuk kemudian bisa adjusting, untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan pada waktu itu. 3 tahun saya ngalamin itu Bapak Ibu. 2021, 22, 23, 24 ya. Kurang lebih 2 tahun yang lalu saya baru benar-benar ikhlas, saya baru benar-benar rela. Dan saya tahu di saat itu Roh Kudus menemani saya. Roh Kudus menemani bukan ketika kita sedang mengalami masa-masa yang indah. Amin. Ketika kita ngalamin berkat Tuhan. Tetapi ketika kita berada di dalam lembah kekelaman. Ketika kita berada di titik terendah hidup kita. Ketika kita merasa kesedihan yang luar biasa. Merasa ditinggalkan, merasa dikecewakan. Merasa tidak dipandang, merasa diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Di lembah-lembah kelam kehidupan kita, Roh Kudus menemani kita. Amin. Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Meskipun kita ngalamin penderitaan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap percaya dan kita tidak menyangkali Kristus dalam kehidupan kita. Kalau hari ini Bapak Ibu penuh dengan masalah dan pergumulan keluarga, pekerjaan, ekonomi. Karena hari-hari ini bukan semua baik ya, tapi semua naik ya. Jadi lagunya bukan semua baik, tapi semua naik. Gak bisa liburan, mau beli tiket dikit, harganya mahal. Semua naik gitu kan. Harga cabai, bawang merah, bawang putih, semua naik gitu kan. Semua naik. Tapi
Di saat-saat seperti ini justru kita bisa ngalamin, kalau Bapak Ibu ya, dalam pergumulan penderitaan Bapak Ibu masih hadir hari ini, hari Minggu, masih datang ke gereja. Kalau bukan karena kuasa Roh Kudus gak mungkin Bapak Ibu. Katakan amin. Kita ngalamin banyak penderitaan pergumulan di luar sana, tapi Bapak Ibu masih komitmen datang ibadah hari Minggu, puji Tuhan. Bukan hanya Bapak Ibu gembala yang senang Bapak Ibu, tapi Bapa di surga senang. Amin. Itu karena kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita bertahan untuk tetap ikut Tuhan meskipun masa-masanya gak enak buat kita. Meskipun penderitaan, meskipun banyak pergumulan, tetapi kita tetap kuat bertahan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tidak mengingkari Tuhan, kita tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Itu adalah kuasa Roh Kudus yang menemani kehidupan saya dan saudara. Maka kalau saya melihat lagi ke belakang Bapak Ibu, tahun 2021 tahun yang sangat berat. 2022, 2023, 2024 saya bisa rilis perasaan-perasaan buruk itu. Saya bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Saya bisa berdamai dengan kondisi, situasi kehidupan saya. 2025, 2026 saya masih ada sampai hari ini. Saya bahkan berdiri di depan ini yang dulu saya gak pernah kepikiran bisa khotbahin Bapak Ibu. Amin. Ngomong aja saya malu. Saya introvert. Ngomong aja tuh malu, untuk menyapa duluan tuh saya malu. Tapi kalau hari ini Tuhan izinkan, Tuhan percayakan saya hadir di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di depan Bapak Ibu semua. Saya yakin itu kuasa Roh Kudus yang menemani saya setiap hari. Amin. Roh Kudus yang sama juga menemani kehidupan kita semua. Maka jangan pernah ragukan Tuhan. Jangan pernah ragukan Tuhan. Apapun yang terjadi, katakan Tuhan Yesus baik. Mau semua naik, Tuhan tetap baik. Amin. Mau semua naik, kita tetap setia kepada Tuhan. Mau semua gonjang-ganjing dan sebagainya, aku tetap kuat dan bertahan sampai akhir. Bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Roh Kudus. Roh Allah Bapa yang kudus yang hadir dalam kehidupan kita semua. Amin. Katakan amin buat firman Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.